Lagian gue ada rencana gue pengen ngajak Safa liburan ke villa. Gan, besok lusa itu kita akan ngadain pertemuan sama sindikat untuk bahas soal penyerangan ini. Ku masih harapkanmu. Ya, alhamdulillah. Iya kok. Bu Nuna, kalau bisa untuk saat ini, Bu Nuna jangan bertemu dulu sama Non Safa di sekolah atau dimanapun. Karena untuk berjaga-jaga. Kalau bisa, Bu Nuna lebih baik teleponan aja sama Non Safa. Saya rasa kalau Bu Nuna teleponan sama Non Safa itu jauh lebih aman dibanding Bu Nuna ketemu langsung sama Non Safa. Dan sama satu lagi, kalau bisa Bu Nuna melihat situasi dan waktunya ketika menelpon Non Safa. Takutnya Non Safa lagi bersama Pak Gani atau di tempat yang tidak aman. Iya Bas, kamu benar. Demi kebaikan sepertinya sekarang lebih baik seperti itu. Bener, Bu. Udah jam segini saya harus pamit sekarang, Bu. Udah waktunya jemput Non Safa sekolah. Ya Bas, kamu hati-hati ya Bas. Ya, Bu Nuna juga. Baik-baik ya, Bu ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya aku nggak ngelihat satupun foto Dipta dipajang di rumah ini? Misi Bu, ya, ini tehnya. Kasih ya Mbak. Ya. Mbak, bentar. Di rumah ini kok saya nggak ngeliat ada foto pajang foto keluarga ya? Kayak foto almarhum Dipta. Apa jadi taruh di mana? Bapak simpen foto-foto itu di gudang, Bu. Ibu mau saya temenin ke gudang? Oh, nggak usah. Makasih ya Mbak. Ya udah, kalau gitu saya balik ke dapur dulu ya, Bu. Aku benar-benar merasa bersalah karena dulu sangat menentang pernikahan Nuna dan Dipta. Makasih ya udah nganterin Nuna pulang. Kebetulan di dalam lagi ada calon suaminya Nuna. Dan kita lagi ngobrolin masalah pernikahan mereka nanti. Jadi nggak apa-apa kan kalau kamu sekarang pulang duluan aja? Apa-apaan sih Mama ini? Mas Gani itu bukan calon suaminya Nuna, Ma. Mas Dipta pacar Nuna. Jaga omongan kamu. Tolong hargain juga effortnya Gani sudah repot-repot bawain barang-barang cantik untuk lamar kamu. Seandainya dulu aku merestui hubungan kalian berdua, pasti sekarang ini kalian berdua sudah hidup bahagia. Semua ini memang aku yang salah.
Meta, kamu ngapain kesini? Kamu nangis? Kamu ngapain nangisin anak saya? Kamu kan belum kenal sama dia. Sebenarnya aku sangat ingin sekali terus terang sama kamu, Mas. Tapi aku masih ingat jelas ancaman Gani yang akan menyakiti Safa. Kalau sampai aku ngadu sama kamu. Kalau Safa adalah cucu kamu. Saya mau ketemu sama Safa. Aku minta Mama pergi dari sini. Jangan pernah bilang ke Pak Wibowo kalau Safa adalah anaknya Dipta. Apa yang kamu mau, Meta? Hah? Tolong ya. Kayak pernah berani kamu ngancam Meta. Ini bukan urusan Bapak. Tolong bawa mereka pergi. Ayo Pak, Bapak Ibu lebih baik. Iya. Saya pergi sini. Saya pergi sini. Ya, tolong pergi. Walau aku nggak takut dengan ancaman Gani saat itu. Tapi tetap aku gelisah. Gani sudah sangat gila dan emosional karena mengira Nuna sudah meninggal. Bisa-bisa ancaman bukanlah omong kosong belaka, Mas. Dan aku sangat takut kalau sampai Safa kenapa-napa. Kamu kenapa? Ada apa sih, Ta? Gak apa-apa, Mas. Saya cuma ngerasa sedih aja. Saya bisa ngerasain gimana rasanya kehilangan anak sematawayang. Mas, fotonya Dipta lebih baik jangan disimpan di gudang. Tapi kita pasang aja untuk kenang-kenangan. Ya. Makasih banyak ya. Kamu selalu mengerti perasaan saya. Kamu juga care dan peduli sama anak saya. Padahal dia udah nggak ada. Apalagi kamu juga belum pernah ketemu sama dia, kan? Iya, Mas. Bawa ya. Kenapa nama orang itu ada di dalam sini? Tulisan Safa sama sekali nggak ada hal yang aneh. Hanya cerita tentang rutinitas biasa aja. Tentang kegiatan Nuna dan Safa selama ini. Tapi apa Safa udah berkata jujur? Atau Safa masih membatasi dirinya sama saya? Mungkin Safa masih trauma dan sedih kehilangan Nuna. Safa yang sekarang lebih muram dan nggak banyak bicara, Pak. Sangat berbeda dengan Safa yang dulu. Dan terkadang saya mendapati Safa melamun sendiri, wajahnya terlihat begitu sedih. Apa yang bisa saya lakukan supaya Safa berhenti memikirkan Nuna? Yang membuat Safa jadi anak yang sangat pemurung dan sedih. Bener juga. Selama ini saya nggak kepikiran. Saya harus mempunyai momen yang indah bersama Safa. Mungkin liburan bersama, Safa pasti suka. Ini supaya bisa membuat hubungan saya dan Safa kembali dekat. Gan. Gan. Gue mau ngomongin soal kericuan di sindikat kita. Jadi ada gudang-gudang mereka yang diserang. Lah, kita bahas soal itu nanti aja. Nanti aja gimana? Ya, aku lagi malas ngebahas soal itu.
Lagian gue ada rencana gue pengen ngajak Safa liburan ke villa. Gan, besok lusa itu kita akan ngadain pertemuan sama sindikat untuk bahas soal penyerangan ini. Sekarang gini, lo tahu kan, gue sama Safa itu kepisah lumayan lama. Dan gue sekarang harus lebih effort untuk bisa lebih dekat sama dia. Jadi kalau misalkan lo tanya sama gue sekarang, gue milih bisnis atau Safa, ya gue milih Safa. Karena gue gak mau kehilangan dia lagi, Dan. Untuk urusan bisnis, gue percaya sama lo. Kan gue udah bilang, biar lo semua yang handle. Untuk sementara, buat apa gue punya lo, Dan? Karena gue tahu lo bisa. Oke, sebentar. Kan lo sendiri yang perintahin gue kan, untuk atur semuanya. Dan sekarang gue udah turutin perintah lo malah mau pergi ke villa. Lo nggak bisa kayak gini dong kan. Lo juga harus urus bisnis kita, bisnis jaringan kita. Karena kalau enggak, ya orang-orang akan kehilangan kepercayaan sama lo. Atau mungkin mereka akan merebut posisi lo. Padahal kita udah susah payah kan untuk nyingkirin si hantu. Sampai akhirnya kita di titik ini. Ingat gak? Posisi lu sekarang sama posisi lu yang kemarin itu beda. Tanggung jawab lu lebih besar karena lu nempatin posisi tertinggi sekarang. Kekuasaan lu juga gak akan aman kalau lu gak fokus untuk membesarkan jaringan. Sindikat-sindikat lain yang udah percaya sama lu itu mungkin juga bisa memisahkan diri karena ngerasa gak mendapatkan perlindungan ataupun benefit dari berkuasanya lu. Oke, lo ada poinnya. Gue ngerti maksud lo. Tapi sebenarnya ada satu hal yang bikin gue sangat khawatir. Waktu itu pas gue sempat ngobrol sama gurunya Safa, gurunya bilang kalau Safa tuh lagi ada tekanan psikologis. Safa tuh merasa kalau mamanya itu masih hidup. Jadi gue harus melakukan sesuatu sama Safa. Makanya gue lebih memilih untuk fokus ke Safa. Gue hanya gak mau menyesal, Dan. Karena gue lebih memilih bisnis daripada fokus sama Safa. Oke. Kalau yang lain bisa ditunda. Tapi enggak dengan transaksi besar malam ini ya. Lo harus urus itu sebelum lo pergi liburan. Oke. Yaudah, gue tadi mau jemput Safa. Gue gak mau sampai telat. Yuk. Gani bener-bener udah gak peduli sama bisnisnya. Padahal situasi lagi genting dan membutuhkan ketegasan juga penanganan cepat dari dia. Gue harus cari cara untuk bikin Gani kembali ambisius dan fokus sama bisnisnya kayak dulu.